Ketua DPRD Kota Cimahi dalam rangka Festival Sahabat Anak Kota Cimahi. Jamu itu menurut BNN adalah pencegah, penangkal dari semua penyakit. Alkisah di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang hidup bersama ibunya yang miskin. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan tentunya, walaupun ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi tentunya. Sehubungan ini adalah event untuk Festival Anak Cimahi tingkat Kota Cimahi, jadi cakupannya sangat luas. Alhamdulillah telah hadir para tokoh kita dari Komisi 4, ada Dr. Irma Indriani, kemudian ada Ibu Intan Kania Puspita, kemudian ada Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi. Tentunya ini merupakan suatu apresiasi yang besar untuk kita. Insya Allah kedepannya kita lebih baik lagi. Peserta kali ini sebetulnya kita tidak membatasi peserta sehubungan ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertama, peserta ini adalah berbagai kalangan,
mulai dari sekolah-sekolah yang ada di Cimahi, bahkan ada di Bandung Barat, ini ikut daftar di Festival Anak Kota Cimahi. Kurang lebih pesertanya kita ada di angka 200 peserta. Lombanya pertama kita ada lomba mewarnai tentunya untuk tingkat anak-anak TK dan PAUD untuk mengasah ya motorik kasar, motorik halusnya. Kemudian ada lomba mendongeng nih untuk pengembangan anak-anak kembali berliterasi melalui mendongeng. Alhamdulillah mendongeng diikuti juga oleh beberapa sekolah, perwakilan sekolah di Cimahi, Kabupaten Bandung, bahkan ada dari Kota Bandung itu ikut serta dalam kompetisi di Festival Anak Kota Cimahi ini. Ada satu lagi kegiatan, itu kegiatan untuk orang tuanya. Itu bentuknya adalah parenting. Parenting ini kita menghadirkan para narasumber baik dari psikolog, kemudian tokoh masyarakat, bahkan hadir juga dari BNN Kota Cimahi. Harapannya yang pertama, kita fasilitasi untuk anak-anak bisa mengembangkan bakat sehingga nanti bisa menjadi anak-anak juara dan berprestasi di Kota Cimahi. Tentunya Cimahi menjadi Cimahi kota ramah anak. Untuk pada juara, khususnya para juara dan juga kepada seluruh anak-anak di Cimahi, kita akan memberikan fasilitas pembimbingan. Yang pertama itu adalah sekolah untuk Sakoci. Karena Sakoci penyelenggara, kita akan membimbing melalui wadah Sakoci. Yang pertama ada pelatihan mewarnai untuk anak-anak Kota Cimahi. Kemudian kita akan launching sekolah dongeng Kota Cimahi. Itu adalah merupakan suatu wadah dari event ini sehingga nanti anak-anak bisa mempunyai rumah untuk pengembangan bakat sehingga nanti menjadi anak-anak berprestasi. Ini mas bagus ini kan jadi buat anak kan lebih lebih bisa kayak mewarnai, kan saya anaknya ikut lomba mewarnai, jadi jadi bisa tahu gitu ya, jadi bisa bagian sekalian banyak pengalaman gitu kan ya bagus dengan acara ini. Kedepannya ya lebih maju lagi ya mas, seperti ini lah bagus gitu diadakan seperti ini, acara seperti ini buat anak. Kan tentang gadis yang gambar. Ada seorang gadis yatim yang bernama dari TK, animasi sama pemandangan di dunia. Ayahnya sudah lama untuk membantu. Tapi kau tahu buku itu mempunyai tangan yang cantik. Lama diceritakan lagi pula putrimu itu tidak begitu cantik rupanya. Bila dia bekerja tidak ada dan ayahnya pun berkata, kau tidak perlu bekerja putriku. Putri ayahnya pun berkata, tidak apa-apa ayah, lagi pula kita tidak baik untuk lalu putrinya pun. Apabila anak itu cerdas, biasanya dia lebih cerdas dari segi verbalnya. Kemudian yang ketiga, anak-anak berlatih untuk mental, biar lebih bisa terasah secara mentalnya, sehingga anak-anak berani untuk tampil ke depan. Kemudian dari cerita itu juga kan anak-anak tidak ujuk-ujuk dapat cerita, tapi anak-anak bisa dari baca buku dulu. Nah, sehingga meningkat tuh kemampuan literasinya. Dari kemampuan literasi, akhirnya dia bisa bercerita, bisa tampil di depan. Itu sangat banyak manfaatnya untuk anak-anak sendiri. Selain itu, yang paling penting adalah bercerita dapat menguatkan karakter nilai-nilai moral yang sekarang memang sudah tidak bagus gitu ya untuk di kalangan anak-anak sendiri seperti itu. Dan yang penting lagi adalah anak-anak bisa terhindar sebentar saja dari gadget gitu ya, dari HP. Karena lihat fenomenanya, anak-anak lebih sering pegang HP daripada pegang buku. Nah, dengan media cerita, maka anak-anak bisa teralihkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya dari PT Naturindo Surya Niaga sebagai sponsor dari acara Sakoci dalam rangka memperingati Hari Anak yang diadakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 di Pendopo DPRD Kota Cimahi. Acara ini diinisiasi oleh Sakoci, yaitu Sahabat Anak Kota Cimahi, bekerjasama dengan berbagai macam
yang berperan untuk berkontribusi suksesnya acara ini. Saya sebagai konsultan kesehatan juga termasuk pengisi acara ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sakoci dan kepada seluruh warga masyarakat yang telah mensukseskan dan berpartisipasi dalam acara ini. Di sebelah kanan saya ada sosok yang luar biasa, Bunda yang cantik, yang kebetulan juga beliau ini sebagai narasumber tadi ya Bun ketika acara seminar. Mangga untuk lebih lanjutnya silakan kepada Bunda Intan. Ya, mangga. Ya, jadi untuk mengedukasi ya, selain juga untuk merayakan HUT RI yang ke-77, jadi Sakoci ini juga hadir untuk mengedukasi orang tua dan anak-anak yang ada di Kota Cimahi. Ya, untuk mencapai tujuan Cimahi Ramah Anak, jadi memang Sakoci sendiri mengadakan acara saat ini gitu. Mudah-mudahan kedepannya Sakoci mengadakan acara yang sama lagi, yang lebih baik lagi dan lebih banyak peserta serta pendukungnya ya, pendukung dari perusahaan-perusahaan yang juga berkorelasi dengan tumbuh kembang anak ya. Jadi bisa jadi acaranya lebih baik lagi. Kalau peserta sendiri banyak ya, ratusan dari 130 sekolah ya Bu. Oh, 130 untuk lomba mewarnai, untuk dari lomba mendongeng juga storytelling juga semuanya ada. Hari ini alhamdulillah saya sebagai anggota DPRD Kota Cimahi yang Komisi 4 menyampaikan kepada yang hadir pada hari ini terkait dengan kebijakan yang didukung oleh DPRD dan pemerintahan Kota Cimahi yang hadir untuk melindungi perempuan, anak dan keluarga. Yang salah satunya ada peraturan daerah perlindungan anak dan perempuan dari tindakan kekerasan. Ada perda tentang pembangunan ketahanan keluarga. Ada tentang perda kota layak anak. Jadi ini membuktikan bahwa kami anggota DPR juga beserta pemerintahan Kota Cimahi turut mendukung, membina, memastikan anak, perempuan dan keluarga di Kota Cimahi agar hidup layak, hidup sehat, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan yang sempurna. Nah, kemarin itu sempat agak naik ketika masa pandemi 2 tahun. Dikarenakan mungkin kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung, kemudian kondisi secara psikologis orang tuanya beban berat menghadapi masa pandemi. Nah, pada waktu itu agak naik dan tinggi tindakan kekerasan di Kota Cimahi. Hanya setelah 2 tahun pandemi ini melandai, alhamdulillah kondisi ekonomi keluarga-keluarga di Kota Cimahi sudah semakin membaik dan alhamdulillah kondisi keluarga pun sudah ada perubahan. Anak-anak bisa bersekolah kembali dengan mudah, orang tua juga bisa mencari penghidupan, mencari pekerjaan dan mencari usaha sampingan untuk ekonomi keluarganya. Kasus tentang kekerasan dari anak yang didapati dari keluarganya sendiri, itu yang harus diwaspadai. Mungkin ini menjadi kasus yang harus mendapatkan perhatian yang khusus, terutama dari P2, PP2A Kota Cimahi untuk pelayanan anak dan perempuan yang sedang mendapatkan tindakan kekerasan. Jadi yang perlu diwaspadai ternyata gitu orang dekat yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak atau perempuan. Yang himbauannya adalah yang paling terpenting adalah jalin komunikasi antara anggota keluarga, terutama ayah dan ibu, bahwa pengasuhan, pembinaan, pendidikan untuk orang tua adalah tanggung jawab orang tua, kedua belah pihak, ibu dan ayah. Oke, materi yang saya sampaikan hari ini adalah tentang ketahanan keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga harus bisa tahan terhadap gempurnya penyalahgunaan narkoba terutama di Kota Cimahi. Dan alhamdulillah ini orang tua sekarang hadir karena anak-anaknya mewarnai dan orang tuanya ikut dalam kegiatan seminar parenting. Nah, Bang Wawan menyampaikan bahwa keluarga ini sangat penting untuk menciptakan keluarga menjadi bersih dari narkoba. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali penyalahgunaan narkoba yang sudah mengkamuflasekan peredaran narkoba dengan berbentuk makanan dan minuman. Nah, tadi juga Bang Wawan menyampaikan supaya ibu-ibu dan bapak-bapaknya memberikan perhatian dan memberikan makanan yang sehat, jajan tidak sembarangan, ya, sehingga lebih baik dimasakin oleh orang tuanya daripada mereka jajan di luar. Yang kedua juga jangan sampai anak-anak kita
dipanggil oleh orang-orang yang tidak dikenal. Nah, bagaimana ibu dan bapaknya harus memberikan edukasi pada anaknya supaya anak-anaknya tidak kena narkoba. Ya, itu yang Bang Wawan sampaikan di kegiatan tadi. Gini contohnya dulu ini sudah ada misalnya narkoba dari jenis permen, ya, atau ada namanya brownies ganja, ya, ada berbentuk kue. Nah, kita harus khawatir sekarang pada anak-anak kalau misalnya obat-obatan itu dimasukkan ke dalam makanan dan itu membuat kecanduan anak. Kalau misalnya anak-anak udah kecanduan, itu akan merusak otak. Nah, otak ini harus kita jaga karena ketika otak ini sudah rusak, itu tidak akan pernah bisa sembuh lagi. Hanya pulih. Nah, ketika pulih nanti dia akan mencari lagi barang-barang tersebut. Nah, itu yang kita harus jaga. Karena sekarang banyak obat-obat itu tidak dijual secara bebas karena kita sudah menyampaikan ini ganja, ini sabu. Nah, mereka sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana mereka membuat ramuan-ramuan khusus supaya tidak ketahuan bahwa itu adalah obat-obat terlarang. Jadi dikamuflasikan kepada makanan dan minuman. Itu yang harus kita hati-hati. Tidak bisa dikenali, namun kita bisa lihat dari harga biasanya. Atau makanan-makanan gratis. Bukan berarti semua yang gratis itu tidak boleh. Tapi kita harus curiga ketika kenapa ini orang memberikan secara gratis. Masa cilok tiba-tiba dikasih gratis? Oke lah kalau misalnya Pak Lurah yang kasih beras, oke. Tapi kalau misalnya tukang dagang tiba-tiba kasih gratis atau harganya terlalu murah. Misal harganya cireng, harganya 100 perak. Kan standarnya 1000 perak misalnya. Nah, itu harus kita curigai. Ya. Nah, oleh sebab itu dengan kecurigaan-kecurigaan itu bisa mengantisipasi. Masa tiba-tiba cireng harganya 50.000. 50.000 itu akan kesulitan. Nah, oleh sebab itu kita harus jaga, ya, supaya misalnya anak-anak tidak terjerumus tentang masalah narkoba. Iya, alhamdulillah sih saya mendukung sekali acara-acara seperti ini ya di Festival Sahabat Anak Kota Cimahi. Jadi ide kreatif ini penting ya kita terus ada ya di Kota Cimahi karena dengan adanya kegiatan ini melatih anak-anak kita untuk bisa tampil percaya diri, kemudian berlatih untuk bisa bersaing, kemudian berlatih untuk mengasah apa-apa yang menjadi hobi, kebiasaan ataupun hal-hal positif di dalam dirinya. Karena setelah pandemi atau masa pandemi ini kan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang offline gitu kan ya, mereka online sehingga mereka mungkin sehari-hari lebih banyaknya di rumah. Nah, dengan adanya kegiatan terbuka seperti ini kesempatan besar bagi mereka untuk mengembalikan lagi ya keceriaan mereka dengan adanya mereka bersama-sama dengan keluarganya. Nah, parenting di hari ini saya membawakan bagaimana pentingnya sebagai seorang ibu dalam hak pengasuhan karena ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Hitam putih anak itu dari figur keteladanan sang ibu, sehingga sangat penting seorang ibu itu cerdas, sehat, kuat dan bahagia ya dalam memerankan peran demi perannya. Makanya di sini juga saya melonsing gerakan minum jamu, di mana warisan budaya bangsa inilah yang membuat selama ini nenek moyang kita turun-temurun itu menghargai apa yang ada di alam Indonesia. Nah, anak-anak kita nih saat ini mungkin sudah jauh ya dengan minuman-minuman jamu. Mungkin mereka banyak yang juga nggak mengenal jamu itu, padahal jamu sehari-hari ada di dapur mereka sendiri juga ya, di dapur kita masing-masing. Seperti jahe, kunyit itu kan mudah. Nah, hanya kalimat kata jamu sebenarnya lah yang harus kita familiarkan. Kenapa? Karena jamu menjadi warisan budaya tak benda dunia ke UNESCO. Nah, itulah yang membuat hari ini saya bersemangat membagikan apa yang menjadi ini kesehatan saya, bidang saya. Mungkin itu saja ya di kegiatan ini, sangat positif. Semoga ada lagi kegiatan-kegiatan yang serupa di Kota Cimahi. Itu sekian mungkin dari saya. Terima kasih.